Oke, tanpa mengurangi rasa hormat, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Vicky Fendi SAMSC selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Akuntansi kelas D, dan juga untuk teman-teman yang sedang menyaksikan video pemaparan materi ini. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 8 akan melakukan pemaparan materi dari bab 14 mengenai Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas. Sebelum dilanjut masuk ke materi, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nail Oktavira dengan NPM 240130100256. Kemudian saya akan memperkenalkan rekan-rekan yang turut memaparkan materi di sini. Yang pertama ada Malisa Kurnia Maulidia dengan NPM belakang 120, kemudian Nabila Maulidia Sarifa dengan NPM belakang 152, lalu Salma Syifa dengan NPM 172, dan juga Gita Amelia dengan NPM belakang 277. Dalam materi Sistem Akuntansi Pengeluaran dengan cek, di sini maksudnya adalah pengeluaran kas dalam perusahaan yang dimana dilakukan dengan menggunakan cek. Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek atau yang biasanya karena jumlahnya yang relatif kecil, maka akan dilakukan melalui dana kas kecil yang diselenggarakan dengan satu sistem antara Fluctuating Fund Balance System atau Impress System. Selanjutnya, ada pun dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas, yakni ada 3, yaitu bukti kas keluar, cek, dan juga permintaan cek. Bukti kas keluar sendiri merupakan suatu dokumen yang berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kasa sebesar yang telah tercantum di dalam dokumen. Selain itu, bukti kas keluar juga berfungsi sebagai surat pemberitahuan yang dikirim kepada kreditur sebagai dokumen sumber bagi pencatatan berkurangnya utang. Kemudian ada cek. Cek sendiri merupakan dokumen yang digunakan untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang yang telah tercantum kepada orang atau organisasi yang telah dituliskan. Dalam penggunaan cek, untuk pembayaran terdapat 2 opsi, yakni cek issuer, membuat cek atas nama, atau cek issuer, membuat cek atas unjuk. Selanjutnya, ada dokumen permintaan cek atau cek request. Cek request sendiri merupakan dokumen yang berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas keluar. Dalam transaksi pengeluaran kas yang tidak berupa pembayaran utang yang timbul dari transaksi pembelian, fungsi yang memerlukan kas akan menuliskan permintaan cek kepada fungsi akuntansi pada bagian utang untuk kepentingan pembuatan bukti kas keluar. Selanjutnya, ada catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, yang dimana memiliki 2 jenis catatan akuntansi, yaitu jurnal pengeluaran dan juga cek register. Jurnal pengeluaran kas di dalam pencatatan utang dengan account payable system untuk mencatat transaksi pembelian digunakan jurnal pembelian. Sedangkan untuk mencatat pengeluaran kas akan digunakan jurnal pengeluaran kas. Sedangkan dokumen sumber yang dipakai adalah faktur dari pemasok yang telah memiliki cap lunas oleh fungsi kas. Dan yang kedua ada cek register. Cek register digunakan untuk mencatat cek-cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembayaran para kreditur perusahaan atau pihak lain. Jika sistem perbankan melakukan cancel cek kepada cek issuer, register cek ini nantinya akan digunakan untuk mencatat cancel cek yang telah dilakukan endorsement oleh penerima pembayaran. Kemudian ada fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, diantaranya adalah fungsi yang memerlukan pengeluaran kas, yang kedua ada fungsi kas, yang ketiga ada fungsi akuntansi, dan yang keempat ada fungsi pemeriksa internal. Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas, ketika suatu fungsi memerlukan pengeluaran kas, misalnya untuk pembelian jasa atau biaya perjalanan dinas, maka fungsi yang bersangkutan tersebut akan mengajukan permintaan cek kepada fungsi akuntansi. Permintaan cek ini harus mendapatkan persetujuan dari kepala fungsi yang bersangkutan. Yang kedua ada fungsi kas. Dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, fungsi ini akan bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi cek, dan juga mengirimkan cek kepada kreditur melalui via pos ataupun membayarkan langsung kepada kreditur.
Yang ketiga ada fungsi akuntansi. Dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, fungsi akuntansi ini memiliki tanggung jawab yang diantaranya adalah mencatat pengeluaran kas yang menyangkut beban dan juga persediaan, lalu mencatat transaksi pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas atau cek register, kemudian membuat bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang telah tercantum pada dokumen. Fungsi akuntansi juga bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen pendukung yang telah dipakai sebagai dasar pembuatan bukti kas keluar. Dan selanjutnya yang keempat, ada fungsi pemeriksaan internal, yakni dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, fungsi pemeriksaan internal memiliki tanggung jawab untuk melakukan penghitungan kas secara periodik, lalu mencocokkan hasil penghitungannya dengan saldo kas menurut catatan akuntansi. Fungsi pemeriksaan internal juga bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan secara mendadak atau surprise audit terhadap saldo kas yang ada di tangan dan membuat rekonsiliasi bank secara periodik. Perkenalkan, nama saya Salma Syifa Nurnaila dengan NPM AIR 172. Di sini saya akan membahas mengenai jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jadi yang pertama ada sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan permintaan cek. Lalu yang kedua yaitu yang memerlukan permintaan cek. Yang tidak memerlukan permintaan cek jika pengeluaran kas timbul dari transaksi pembelian. Sistem akuntansi pembelian telah mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung seperti surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur serta pemasok di tangan bagian utang. Nah, di sini juga terdapat jaringan-jaringan prosedur. Yang pertama yaitu prosedur pembuatan bukti kas keluar, yang kedua yaitu prosedur pembayaran kas, yang ketiga yaitu prosedur pencatatan pengeluaran kas. Lalu yang kedua yaitu yang memerlukan permintaan cek. Jadi jika pengeluaran kas timbul dari transaksi selain dari transaksi pembelian, dokumen-dokumen pendukung seperti kontrak pembelian jasa, transaksi pembelian, dokumen-dokumen pendukung seperti kontrak pembelian jasa berada di tangan fungsi yang memerlukan jasa tersebut. Contohnya, Departemen Pemasaran memerlukan jasa konsultan dari sebuah kantor konsultan pemasaran. Di sini juga ada jaringan prosedur. Yang pertama ada prosedur permintaan cek, lalu pembuatan bukti kas keluar, pembayaran kas, dan pencatatan pengeluaran kas. Selanjutnya yaitu unsur pengendalian internal. Yang pertama ada organisasi, yaitu fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi, lalu transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kasa sejak awal sampai akhir, tanpa adanya campur tangan dari fungsi yang lain. Lalu yang kedua ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Jadi pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari penjabat yang berwenang. Lalu pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan persetujuan dan penjabat yang berwenang. Lalu pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas atau dalam metode pencatatan tertentu dalam register cek harus didasarkan bukti kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari penjabat yang berwenang dan yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Lalu yang terakhir yaitu praktik yang sehat. Yang pertama ada saldo kas yang disimpan di perusahaan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. Lalu dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus dibubuhi cap lunas oleh bagian kasa setelah transaksi pengeluaran kas. Lalu yang terakhir yaitu penggunaan rekening koran bank atau bank statement yang merupakan informasi dari pihak ketiga untuk mengecek ketelitian catatan kas oleh fungsi pemeriksa intern atau internal audit yang merupakan fungsi yang tidak terlibat dalam pencatatan dan penyimpanan kas. Yaitu dampak cancel cek terhadap sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek.
Jadi, jika sistem perbankan mengembalikan cancel check kepada check insure setelah penerima pembayaran mencairkan cek yang diterimanya melalui cek clearing, sistem pengeluaran kas perusahaan membayar tidak menuntut penyerahan kwitansi sebagai tanda penerimaan pembayaran dari pihak yang menerima pembayaran. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek perusahaan pembayar akan memperlakukan cancel check yang diterima oleh perusahaan pembayar sebagai dokumen pendukung bukti kas keluar yang disimpan dalam arsip bukti kas keluar yang telah dibayar. Lalu, jika sistem perbankan tidak mengembalikan cancel check kepada check insure setelah penerima pembayaran mencairkan cek yang diterimanya melalui cek clearing, sistem pengeluaran kas perusahaan pembayar menuntut penyerahan kwitansi sebagai tanda penerimaan pembayaran dari pihak yang menerima pembayaran. Sistem pengeluaran kas dengan cek. Sistem pengeluaran kas dengan cek dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu sistem pengeluaran kas dengan cek dalam account payable system. Yang kedua yaitu sistem pengeluaran kas dengan cek dalam voucher payable system. Nah, ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada one time voucher payable system dengan cash basis. Lalu yang kedua yaitu one time voucher payable system dengan accrual basis atau full fledged voucher payable system. Lalu yang ketiga ada build up voucher payable system. Selanjutnya yaitu bagian alir dokumen sistem pengeluaran kas dengan cek dalam akun payable system. Dalam akun payable system, pencatatan transaksi pembelian dalam jurnal pembelian dilaksanakan oleh bagian jurnal berdasarkan faktur dari pemasok sebagai dokumen sumber. Jurnalnya yaitu persediaan pada utang dagang. Faktur dari pemasok kemudian dicatat dalam kartu utang dan disimpan bersama dengan dokumen pendukung yang bersangkutan. Kemudian pada saat jatuh tempo, faktur dari pemasok dilampiri dengan dokumen pendukung yang diserahkan oleh bagian utang kepada bagian kasa. Kemudian bagian kasa membuat cek atas nama dan meminta tanda tangan atas cek dari pejabat yang berwenang serta mengirimkan cek tersebut kepada kreditur. Faktur dari pemasok dan dokumen pendukungnya diserahkan oleh bagian kasa kepada bagian jurnal untuk dicatat oleh bagian yang terakhir ini dalam jurnal pengeluaran kas. Dan jurnalnya yaitu utang dagang pada kas. Selanjutnya yaitu bagian alir dokumen one time voucher payable system dengan cash basis. Dalam voucher payable system cash basis, pencatatan transaksi pembelian didasarkan atas bukti kas keluar yang dibuat pada saat faktur dari pemasok jatuh tempo. Dan jurnalnya yaitu persediaan pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Pada saat jatuh tempo, faktur dari pemasok dilampiri dengan dokumen pendukungnya, dibuatkan bukti kas keluar oleh bagian utang dan bukti kas keluar dilampiri dengan dokumen pendukung. Kemudian diserahkan kepada bagian kasa. Bagian kasa membuat cek atas nama dan meminta tanda tangan atas cek dari pejabat yang berwenang serta mengirimkan cek tersebut kepada kreditur dilampiri dengan bukti kas keluar sebagai surat pemberitahuan. Bukti kas keluar dan dokumen pendukungnya setelah dicap lunas diserahkan oleh bagian kasa kepada bagian jurnal untuk dicatat sebagai bagian yang terakhir ini dalam registrasi cek. Selanjutnya yaitu bagian alir dokumen one time voucher payable system dengan accrual basis. Dalam voucher payable system accrual basis, pencatatan transaksi pembelian didasarkan bukti kas keluar yang dibuat pada saat faktur dari pemasok oleh bagian utang dari bagian pembelian. Nah, dalam voucher payable accrual basis ini, pencatatan beban atau persediaan didasarkan pada bukti kas keluar yang dibuat pada saat faktur dari pemasok diterima oleh bagian utang dari bagian pembelian. Pada saat jatuh tempo, bagian utang bukti kas keluar dilampiri dengan dokumen pendukung dan diserahkan kepada bagian kasa. Nah, bagian kasa itu membuat cek atas nama dan meminta tanda tangan atas cek dari pejabat yang berwenang serta mengirimkan cek tersebut kepada pemasok dilampiri dengan bukti kas keluar sebagai pemberitahuan. Nah, setelah bukti kas keluar dan dokumen pendukungnya dicap lunas,
dan diserahkan oleh bagian kasa kepada bagian jurnal untuk dicatat oleh bagian yang terakhir dalam registrasi cek. Selanjutnya yaitu bahkan alir dokumen build up voucher payable system. Dalam sistem ini, satu bukti kas keluar dapat digunakan untuk lebih dari satu faktur dari pemasok yang sama. Sistem ini digunakan jika perusahaan melakukan pembayaran kepada krediturnya secara periodik. Bukti kas keluar dibuat oleh bagian utang untuk mencatat faktur-faktur yang diterima dari pemasok dalam jangka waktu tertentu. Pada saat pembayaran yang dijadwalkan, bagian utang menjumlahkan rupiah faktur yang dicatat dalam bukti kas keluar. Kemudian mencatat bukti kas keluar tersebut dalam registrasi bukti kas keluar. Dalam sistem ini, pencatatan beban atau persediaan didasarkan atas bukti kas keluar yang dibuat pada saat pembayaran yang dijadwalkan. Nah, pada saat tanggal pembayaran yang dijadwalkan itu oleh bagian utang, bukti kas keluar dilampiri dengan dokumen pendukung dan diserahkan kepada bagian kasa. Kemudian bagian kasa membuat cek atas nama dan meminta tanda tangan atas cek dari pejabat yang berwenang, serta mengirimkan cek tersebut kepada pemasok dilampiri dengan bukti kas keluar sebagai surat pemberitahuan. Nah, bukti kas keluar dan dokumen pendukungnya setelah dicap lunas diserahkan oleh bagian kasa kepada bagian jurnal untuk dicatat oleh bagian yang terakhir dalam registrasi cek. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi terkait sistem dana kas kecil. Penyelenggaraan dana kas kecil yang memungkinkan pengeluaran kas dengan uang tunai dapat diselenggarakan dengan dua cara, yakni ada sistem saldo berfluktuasi dan impres sistem. Dalam sistem saldo berfluktuasi, penyelenggaraan dana kas kecil dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Yang kedua, pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan mengkredit akun dana kas kecil, sehingga setiap saat saldo akun ini akan berfluktuasi. Yang ketiga, pengisian kembali dana kas kecil dilakukan dengan jumlah yang sesuai dengan keperluannya, dan dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Dalam sistem ini, saldo akan berfluktuasi dari waktu ke waktu. Sedangkan dalam sistem impres, penyelenggaraan dana kas kecil dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Saldo akun dana kas kecil tidak boleh berubah dari yang telah ditetapkan sebelumnya, kecuali jika saldo yang telah ditetapkan tersebut dinaikkan atau dikurangi. Kedua, pengeluaran dana kas kecil tidak dicatat dalam jurnal, sehingga tidak mengkredit akun dana kas kecil. Bukti-bukti pengeluaran dana kas kecil dikumpulkan saja dalam arsip sementara yang diselenggarakan oleh pemegang dana kas kecil. Yang ketiga, pengisian kembali dana kas kecil dilakukan sejumlah rupiah yang tercantum dalam kumpulan bukti pengeluaran kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil ini dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit akun beban dan mengkredit akun kas. Akun dana kas kecil tidak terpengaruh dengan pengeluaran dana kas kecil. Dengan demikian, pengawasan terhadap dana kas kecil lebih mudah dilakukan, yaitu dengan secara periodik atau secara mendadak menghitung dana kas kecil. Jumlah uang yang ada ditambah dengan permintaan pengeluaran kas kecil yang belum dipertanggungjawabkan dan bukti pengeluaran dana kas kecil harus sama dengan saldo akun dana kas kecil yang tercantum dalam buku besar. Selanjutnya, di bagian dokumen yang digunakan dalam sistem dana kas kecil adalah yang pertama ada bukti kas. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas dari fungsi akuntansi kepada fungsi kas sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dalam sistem dana kas kecil, dokumen ini diperlukan pada saat pembentukan dana kas kecil dan pada saat pengisian kembali dana kas kecilnya. Yang kedua, permintaan pengeluaran kas kecil. Dokumen ini digunakan oleh pemakai dana kas kecil untuk meminta uang ke pemegang dana kas kecil. Bagi pemegang dana kas kecil, dokumen ini berfungsi sebagai bukti telah dikeluarkannya kas kecil olehnya. Dokumen ini diarsipkan oleh pemegang dana kas kecil menurut nama pemakai dana kas kecilnya. Yang ketiga, bukti pengeluaran kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemakai dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Dokumen ini dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran kas kecil dan diserahkan oleh pemakai dana kas kecil kepada pemegang dana kas kecil. Dan yang terakhir, permintaan pengisian kembali kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta kepada bagian utang agar dibuatkan bukti kas keluar untuk pengisian kembali dana kas kecil. Selanjutnya ada catatan akuntansi yang digunakan.
Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem dana kas kecil adalah yang pertama ada jurnal pengeluaran kas. Dalam sistem dana kas kecil, jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dalam pembentukan dana kecil dan dalam pengisian kembali dana kas kecil. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas adalah bukti kas keluar yang telah dicap lunas oleh fungsi kas. Yang kedua, ada register cek. Dalam sistem dana kas kecil, catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Yang ketiga, ada jurnal pengeluaran dana kas kecil. Untuk mencatat transaksi pengeluaran dana kas kecil diperlukan jurnal khusus. Jurnal ini sekaligus berfungsi sebagai alat distribusi pendebitan yang timbul sebagai akibat pengeluaran dana kas kecil. Di bagian selanjutnya, ada fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem dana kas kecil ada beberapa, yakni yang pertama ada fungsi kas. Dalam sistem dana kas kecil, fungsi kas bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi atas cek, dan menyerahkan cek kepada pemegang dana kas kecil pada saat pembutuhan dana dan pada saat pengisian kembali. Yang kedua ada fungsi akuntansi. Dalam sistem dana kas kecil, fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas kecil yang menyangkut beban dan persediaan, pencatatan transaksi pembentukan dana, pencatatan pengisian kembali dana dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek, pencatatan pengeluaran dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran dana kas kecil, dan pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumennya. Yang ketiga ada fungsi pemegang dana kas kecil. Fungsi ini bertanggung jawab atas penyimpanan dana kas kecil. Pengeluaran dana kas kecil harus sesuai dengan otorisasi dari pejabat yang tertentu yang telah ditunjuk. Kemudian yang keempat ada fungsi pemeriksa intern. Dalam sistem kas, fungsi ini bertanggung jawab atas penghitungan dana kas kecil secara periodik dan mencocokkan hasil penghitungannya dengan catatan kas. Fungsi ini juga bertanggung jawab atas pemeriksaan secara mendadak terhadap saldo dana kas kecil yang ada di pemegang dana kas kecil. Ada prosedur pembentukan dana kas kecil. Prosedur pembentukan dana kas kecil dimulai dengan pembuatan surat keputusan oleh pimpinan terkait jumlah dana yang akan dialokasikan dan tujuan pengguna dana. Kemudian bagian keuangan bukti kas keluar, mencatat di register dan memproses cek untuk dana kas kecil. Cek tersebut kemudian diserahkan kepada pemegang kas kecil dan bukti kas keluar dilampirkan pada surat keputusan. Selanjutnya ada prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil, yaitu melibatkan pemakaian dan pemegang dana kas kecil. Pemakaian membuat permintaan pengeluaran kas kecil, menerima uang, dan membuat bukti pengeluaran. Pemegang dana kas kecil memeriksa pertanggungjawaban dan jika valid, mengarsipkan dokumen terkait. Selanjutnya, prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Prosedur pengisian kembali dana kas kecil dalam IMPES sistem sedikit berbeda dengan prosedur yang sama dalam Fluctuating Fund Balance System. Pengisian kembali dana kas kecil dalam IMPES sistem didasarkan atas jumlah uang tunai yang telah dikeluarkan menurut bukti pengeluaran kas kecil. Sedangkan dalam Fluctuating Balance System didasarkan atas taksiran jumlah uang tunai yang diperlukan oleh pemegang dana kas kecil. Di samping itu, pengisian kembali dana kas kecil dalam IMPES sistem dicatat dengan mendebitkan akun beban, sedangkan dalam Fluctuating Fund Balance System dicatat dengan pendebitan akun dana kas kecil.